melakukan segala perkara di masa yang susah sekalipun Dia tetap ada dan Dia sanggup menolong kita. Haleluya Yesus. Dia adalah Allah yang mulia. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia memulihkan yang terluka,
terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Memulihkan hidup. Segala hormat ucapan syukur kami pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama untuk menikmati hadirat Allah. Biarpun kami ada di rumah kami masing-masing Tuhan, kami tahu dan kami merasakan Allah Maha Hadir dalam ruang-ruang rumah kami, dalam tempat ibadah kami. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, berilah kami tanah hati yang baik untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami, supaya firman itu menjadi penolong bagi kami. Berapa banyak pagi hari ini yang hadir dengan susah, Tuhan, Kau kuatkan dengan firman-Mu. Ada saudara kami yang hadir dengan sakit, sembuhkan dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami siap menjadi tanah yang subur untuk Kau taburi kebenaran firman-Mu Tuhan. Bicara melalui mulut bibir hamba-Mu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Bagi tugas pribadi. Kami siap menerima kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Yang oleh rahmat dan kemurahan-Nya kita boleh ada. Walau di rumah kita masing-masing kita mengikuti ibadah, tapi saya yakin dan percaya bahwa seperti doa salah satu jemaat di hari Jumat kemarin, bahwa Tuhan hadir di dalam setiap rumah-rumah sidang jemaat Tuhan. Apalagi hari ini Bapak Ibu Saudara sudah mengambil waktu, bukan menyisakan waktu, tapi menyisihkan waktu. Ya, beda antara menyisakan waktu dengan menyisihkan waktu. Kalau menyisakan waktu, biasanya waktu-waktu yang udah sisa dikasih. Tapi kalau Bapak Ibu Saudara menyisihkan waktunya untuk boleh beribadah di pagi hari ini, nah itulah yang menyenangkan hati Tuhan, itulah yang mempermuliakan Tuhan. Di pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara membuka Alkitabnya di dalam kitab Yeremia pasal yang ke-17. Kitab Yeremia pasal yang ke-17, kita akan baca ayatnya yang ke-7. Kita akan baca ayatnya yang ke-7 saja. Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu Saudara sudah menemukan ayat ini, saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi saya membacakannya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya memberikan judul kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, jangan berhenti berharap. Kalimat yang sepertinya terdengar sangat mudah, kalimat yang terdengar sangat simpel, tapi ini satu hal yang sangat esensi. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu Saudara, kita tidak memungkiri keadaan yang hari-hari ini kita lalui tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, ya. Tidak jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Menggenapi nubuat yang dikatakan oleh Alkitab, ya 2 Timotius 3 ayat yang pertama, bahwa di akhir zaman nanti, ya di akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar, ya, akan datang masa-masa yang tidak mudah. Bahkan dikatakan masa yang sukar sama, ya, dikaitkan dengan orang yang kerasukan setan di kuburan waktu Yesus lewat di daerah Gadara.
artinya apa? Artinya bahwa masa yang sukar adalah masa yang mencekam. Bagaimana tidak? Bertemu orang yang kerasukan setan di saat itu, murid-murid bersama Tuhan Yesus bertemu orang yang kerasukan setan di kuburan. Ya, di kuburan kita nggak nemu setan aja kadang takut, apalagi ini memang ketemu setannya langsung yang merasuki orang. Itu adalah gambaran dari masa yang sukar. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini mengajak kita bersama seluruh jemaat Tuhan yang ada untuk jangan berhenti berharap. Jangan berhenti berharap. Kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang jangan berhenti berharap. Di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 ini bahwa akan mengalami berkat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan di sana bahwa harapan memiliki 3 pengertian. Yang pertama sesuatu yang dapat diharapkan, yang kedua keinginan supaya menjadi kenyataan, yang ketiga berbicara tentang orang yang dipercaya atau orang yang dapat diharapkan. Nah, kalau kita melihat bahwa apa yang dikatakan di dalam Alkitab sejalan ya di dalam pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tentang berharap. Tapi kita melihat apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang pengharapan atau tentang berharap ini. Yang dikatakan di dalam Alkitab tentang berharap di dalam Ibrani pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Ibrani pasal 6 ayat yang ke-19, di situ firman Tuhan mengatakan tentang pengertian pengharapan. Tadi kalau kita sudah melihat apa yang dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya sekarang kita melihat apa yang Alkitab katakan tentang pengertian pengharapan. Tentang apa yang dikatakan atau yang didefinisikan oleh kitab suci tentang pengharapan. Ibrani 6 ayat yang ke-19, firman Tuhan mengatakan adalah pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Itu terambil di dalam Alkitab yang sama-sama kita pegang di dalam terjemahan baru yang diterbitkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Tapi saya mengambil pengertian yang lain di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dikatakan di sana harapan kita seperti jangkar yang tertanam. Sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman bagi hidup kita. Harapan itu menembus gorden ruang Maha Kudus di rumah Tuhan di surga. Kita melihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, pengertiannya lebih dalam. Ya, tentang bagaimana harapan itu dikatakan seperti sebuah jangkar yang tertanam sangat dalam dan merupakan pegangan yang kuat dan aman. Bagaimana tidak? Karena harapan itu telah menembus gorden ruang Maha Kudus di rumah Tuhan di surga. Berbicara tentang gorden, tirai, tabir, bait Allah, Bapak Ibu Saudara sudah sering mendengarnya. Bagaimana di zaman dulu bait Allah atau kemah sembahyang atau kemah suci terbagi menjadi 3 ruangan. Ruang pelataran, ruang kudus, dan ruang Maha Kudus. Dari ruang kudus menuju ruang Maha Kudus di situ dibatasi oleh tirai. Bisa dikatakan tirai, bisa dikatakan tabir, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kita lebih akrab dengan istilah gorden. Itu membatasi antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus. Mengapa demikian? Karena dengan adanya tirai dan tabir itu ditujukan atau diperuntukkan supaya umat Israel enggak sembarangan masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu. Karena kalau sembarangan masuk ke dalam ruang Maha Kudus, maka hukumannya adalah mati.
makanya dibatasi oleh tirai. Tapi kita melihat bahwa pengharapan kita, ya, pengharapan yang di dalam Alkitab katakan, pengharapan kita seperti jangkar yang tertanam sangat dalam, menjadi pegangan yang kuat yang sudah menembus gorden itu. Bukan kita yang menembus gorden itu, tetapi lewat karya Yesus Kristus di kayu salib. Sehingga pengharapan kita menjadi pengharapan yang kuat, menjadi pengharapan yang sangat dalam dan aman bagi keberadaan kita. Itulah pengharapan yang dimaksudkan oleh Alkitab. Tapi kita melihat bangsa Yehuda, ya, atau umat Yehuda di zaman Nabi Yeremia ini melakukan dosa, ya. Salah satu dosanya adalah ketika dia memindahkan pengharapannya, ya. Ketika dia memindahkan sesuatu yang dapat diharapkan, memindahkan keinginannya, memindahkan pengharapan yang berbicara tentang orang yang dapat dipercaya, pribadi yang dapat diharapkan, pribadi yang dapat dipercaya, diberikan kepercayaan kepada manusia, ya, kepada bangsa-bangsa yang di luar Tuhan, yang memiliki dewa-dewa sembahan. Umat Tuhan di zaman Nabi Yeremia menggantikan pengharapannya di dalam Tuhan menjadi pengharapannya di dalam persekutuan dengan bangsa-bangsa yang kuat. Di situ saya menuliskan bahwa sejarah mencatat umat Yehuda menaruh pengharapannya kepada bangsa Asyur dan Mesir. Karena apa? Karena memiliki pasukan yang kuat, ya, menjalin persekutuan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Setiap kali bangsa Israel melakukan perang di zaman Daud dulu, ya, Daud selalu meminta petunjuk kepada Tuhan. Tapi ketika bangsa Yehuda di zaman Nabi Yeremia mencondongkan kepada aliansi militer dari Asyur dan Mesir, dia tidak lagi menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Tapi dia lebih percaya kepada aliansi bangsa-bangsa yang kuat ini, yaitu Asyur dan Mesir. Bahkan membaktikan dirinya, salah satu raja Yehuda yang bernama Manasye, ya, membaktikan dirinya untuk menyembah dewa sembahan itu. Bahkan memberikan anaknya untuk dikorbankan. Kita melihat bahwa ini salah satu dosa umat Tuhan. Dosanya sangat esensi, ya, berbicara tentang pengharapan yang pindah. Kita melihat bahwa ayat yang ke-7 dalam kitab Yeremia ini berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-5, ayat itu terlebih dahulu, kitab itu terlebih dahulu menuliskan tentang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Mengandalkan manusia artinya bicara tentang orang lain, berbicara tentang mungkin relasi yang kuat, ya. Terus mengandalkan kekuatannya sendiri artinya kepintaran, keahlian, talenta yang Tuhan berikan. Dan yang menaruh hatinya jauh dari Tuhan. Di dalam hati, di dalam jiwa kita terdapat keinginan, perasaan dan kehendak ditaruh, ya, menjauh dari Tuhan. Kita melihat inilah yang dilakukan oleh umat Tuhan di zaman Nabi Yeremia. Mungkin terkesan sangat sepele, tapi kita melihat bahwa hal itu ternyata bagi Tuhan sangat esensi. Di saat kita berpindah pengharapan kita yang dari Tuhan kepada yang lain, ya, seperti saya katakan di dalam ayat yang ke-5 tadi, tentang mengandalkan manusia, ya,
Mungkin ada banyak di antara kita memiliki kemampuan ya di dalam bidang komunikasi, sehingga dapat menjalin relasi yang banyak, ngeling satu dengan yang lain, ya bahkan sampai luar kota sekalipun. Itu baik, ya. Tapi kalau kita membuat itu sebagai satu andalan, maka disitulah yang dikatakan oleh Alkitab terkutuk. Saya tidak menambahkan mengurangi isi Alkitab. Dikatakan sangat jelas dalam ayat yang kelima, terkutuk. Ya, berlawanan dari ayat 7, diberkati. Jadi saat pengharapan kita berpindah, berbicara tentang pengharapan, ini urusan biasanya sangat tersembunyi di dalam hati kita, ya. Bahkan mungkin orang-orang terdekat kita tidak begitu tahu. Tersembunyi sangat dalam di dalam diri kita sendiri tentang kepada siapa kita berharap. Memiliki mengandalkan kekuatannya sendiri, ya. Ada banyak dari kita memiliki talenta yang Tuhan beri, yang mungkin beragam, tapi juga ada yang banyak dalam berbagai bidang. Tidak salah kita mempergunakan talenta kita, apalagi untuk kemuliaan Tuhan, apalagi untuk pekerjaan Tuhan. Tapi seperti Bapak Gembala sering katakan kepada kami semua hamba-hamba Tuhan yang ada di GPD Jajak, di saat kita mengandalkan talenta tersebut, berbeda ya dengan mempergunakan. Kalau mempergunakan artinya bahwa kita membawa talenta itu menyertai kita, ya, dipergunakan. Tapi kalau kita mengandalkan talenta yang di depan, kita yang mengikuti talenta, ya, itu menjadi andalan. Sama seperti sebuah pasukan, ketika menghadapi musuh, pasti yang ditaruh ya pasukan andalan yang di depan. Gak mungkin dia taruh yang pasukan-pasukan yang baru magang di depan, ya kalah, ya. Pasti bangsanya semua pasukannya kalah, terpukul mundur. Tapi pasti yang ditaruh adalah orang-orang yang hebat, ya, orang-orang yang menjadi andalan di depan. Nah, inilah yang berbicara tentang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kita mempergunakan talenta, bahkan mungkin karunia yang Tuhan berikan, itu sangat baik. Tapi kalau kita sudah membuat itu menjadi andalan, ya, mengandalkan memang talenta dan karunia dari Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengandalkan hal itu, mengandalkan yang Tuhan beri, artinya bahwa berkat Tuhan yang lebih diandalkan daripada sang sumber berkat. Nah, disitulah yang firman Tuhan katakan sebagai kesalahan. Yang firman Tuhan katakan sebagai orang yang terkutuk, ya. Karena apa? Karena istilahnya kalau kita mengandalkan hal-hal tersebut, istilah mudahnya adalah kita seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Di saat kita mungkin belum apa-apa, mungkin ada banyak di antara kita yang mengatakan bahwa oh saya dari kecil udah kaya kok, ya. Saya dari kecil atau berada di dalam keluarga yang sangat melimpah. Tapi yang saya tahu adalah walaupun dia lahir dari keluarga kaya, tapi dia nggak bisa langsung naik mobil, ya. Mau keluarganya punya mobil 12 pun sekalipun, ya. Punya mobil 12 sekalipun, ketika dia lahir dia nggak bisa langsung setir mobil. Karena masih kecil, ya, masih bayi. Artinya apa? Pernah ada keadaan di mana kita belum apa-apa. Jadi jangan sampai di antara kita bilang, oh saya dari engkong saya punya engkong lagi udah kaya. Biarpun begitu, ketika kita lahir di dunia, kita nggak bisa apa-apa. Nggak bisa langsung setir mobil, ya. Nggak bisa langsung main smartphone, nggak bisa. Ya, apalagi langsung jualan, buka toko, nggak bisa. Artinya bahwa kita pernah ada di dalam keadaan bukan apa-apa. Tapi lewat perjalanan waktu, ya,
Tuhan memberkati kita dengan banyak hal. Ya, Tuhan mempromosikan kita, Tuhan memberikan talenta, karunia, hikmat, dan marifat. Sehingga kita menjadi bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lebih mengandalkan yang kita bisa buat apa-apa tadi itu, maka kita tanpa sadar hati kita mulai perlahan-lahan menjauh dari Tuhan. Contohnya dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga tentang jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia adalah jemaat yang cukup banyak ya mata pencahariannya. Punya berbagai mata pencaharian yang sangat mumpuni sehingga kota itu diberkati. Pernah dalam satu keadaan kota itu mengalami gempa dan bangunan-bangunannya hancur. Lalu Kekaisaran Roma berkata bahwa saya sumbang deh. Kota itu berkata lewat pemimpinnya, enggak, saya enggak terima sumbangan. Kenapa? Karena dia merasa bahwa mereka semua bisa, ya. Mereka bisa. Mungkin ada yang bisa ahli bangun rumah. Mungkin di situ juga ada yang langsung bisa ahli desain. Jadi dia enggak perlu bantuan dari yang ditawarkan oleh Kaisar Roma. Sampai-sampai dia merasa bahwa kebisaannya itu, ya, mata-mata pencariannya yang di dalam berbagai bidang itu sangat sukses sehingga dia perlahan-lahan mulai menggeser posisi Tuhan. Sampai akhirnya tertulis di dalam Wahyu 3 ayat yang ke-20, Yesus berkata bahwa aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tadinya Yesus ada di dalam rumah, sekarang pindah jadi di muka pintu. Artinya di luar dari rumah. Di luar dari bahtera keluarga kita. Di luar dari bahtera rumah tangga kita. Karena apa? Karena kita merasa yang apa-apa tadi yang Tuhan beri udah lebih dari cukup. Kita nggak pernah memikirkan hari esok karena apa? Karena mungkin depositonya udah banyak. Investasinya di sana sini udah banyak. Nggak mikir tentang hari besok. Oh tenang, semua udah dijamin. Ya, udah investasi, deposito dan lain sebagainya, punya ladang yang banyak, ya berapa hektar mungkin. Sehingga tanpa sadar kita tidak lagi berapi-api di dalam Tuhan. Kita memindahkan pengharapan kita kepada Tuhan. Pengharapan bicara tentang tujuan kita, ya. Orang yang gak punya pengharapan di dalam kitab Mazmur atau Amsal berkata bahwa aku tahu orang itu hidup karena punya pengharapan. Jadi kalau di saat kita udah merasa bahwa yang apa-apa itu membuat kita lupa dari Tuhan sehingga kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, ya maka kita tidak lagi menjadi anak Tuhan yang hidup. Kenapa? Ya atau mengapa penting kita harus menaruh pengharapan kita sama Tuhan. Kenapa pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan itu penting? Karena yang pertama, pengharapan kita itu membuat kita menempel pada sumbernya. Yang pertama, pengharapan membuat kita bisa menempel pada sumber. Di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-8, firman Tuhan mengatakan bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kita melihat bahwa mengapa pengharapan kita penting untuk kita taruhkan kepada Tuhan. Ya karena lewat pengharapan kita taruhkan kepada Tuhan, membuat kita menempel pada sumber. Ya kita melihat bahwa kalau kita menempel pada sumber, ayat yang ke-8 berkata bahwa ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik
yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya melihat bahwa ayat ini ada korelasinya di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-6. Yohanes 15 ayat yang ke-6 berkata, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Kalau tadi di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-8 bahwa tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Tapi kalau dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6, orang yang memindahkan pengharapannya tidak lagi di dalam Tuhan, maka dia akan menjadi ranting yang terputus ya dari pokok anggur itu. Ranting yang terputus. Setiap pohon memiliki ranting-ranting dan di saat rantingnya itu kita patahkan ya atau rantingnya itu ketika kita pisahkan dari pohon ya dari pokoknya, maka ranting itu tidak akan bisa untuk berbuah. Tidak akan bisa untuk bertumbuh dengan sendirinya. Maka ranting tersebut lama-lama akan menjadi kering. Dan biasanya ranting-ranting kering itu menjadi kayu bakar, ya akan dibakar nantinya. Nah, kita melihat bahwa kenapa penting pengharapan kita taruh sama Tuhan, karena akan membuat kita menempel pada sumbernya. Sumber apa? Ya, kita akan melihat, saya mencatat di sana ada 6 yang saya catat. Sumber apa? Yang pertama tentang sumber sukacita. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-28. Harapan orang benar akan menjadi sukacita. Yang pertama membuat kita menempel pada sumber sukacita. Ya, ketika kita memiliki harapan kepada Tuhan, ya itu adalah harapan orang benar yang akan mendatangkan sukacita. Sumber apa? Sumber damai sejahtera. Yohanes 14 ayat yang ke-27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita melihat sumber damai sejahtera. Mungkin di dalam dunia kita menemukan ya banyak sumber-sumber damai. Dan juga tidak sedikit jalan-jalan damai. Ya, artinya bahwa di setiap perumahan ada jalan damai gitu kan. Tidak sedikit kita menemukan jalan-jalan damai yang ditawarkan oleh dunia. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan dan menggaransi bahwa damai yang kayak gitu enggak seperti yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang Tuhan beri, damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan tidak seperti damai-damai yang ada di dunia. Yang ketiga sumber hikmat dan pengetahuan. Di dalam Kolose 2 ayat yang ketiga dikatakan bahwa di dalam Dia tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Sumber apa lagi? Sumber semangat. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7, Tuhan memberikan kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, ya, membangkitkan semangat. Yesaya 40 ayat 31, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Artinya Tuhan menjadi sumber semangat. Yang selanjutnya Tuhan menjadi sumber kasih dan kuasa. 1 Petrus 5 ayat yang ke-10 berkata bahwa Allah sumber kasih karunia memanggil kamu dalam Kristus, dalam kemuliaannya, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, mengokohkan kamu sesudah kamu menderita sekian lamanya. Memberikan kita kasih dan kuasa. Yang terakhir, Yesus menjadi sumber segala-galanya. Yohanes 1 ayat yang ketiga berkata bahwa segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi tanpa Yesus tidak ada yang jadi sekarang bisa dijadikan.
Kolose 1 ayat yang ke-16 juga berkata bahwa semua ya yang kelihatan, tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, pemerintah, penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Ketika kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, artinya kita sedang menempel kepada sumber. Sumber apa? Ya sumber-sumber yang tadi saya sebutkan yang kita semua butuhkan. Dan yang kita semua tidak bisa cari ya di dunia ini. Mungkin kita bisa belajar S1, S2, S3 ya, profesor, doktor, karburator, bocor ya kan. Lakukan semua. Kita memperoleh pengetahuan, tapi hikmatnya dari Tuhan. Pengetahuan memang ada di buku, tapi hikmatnya yang menuntut kita bisa mengerti pembelajaran-pembelajaran itu, hikmatnya dari Tuhan. Kita bisa memiliki kasih dan kuasa yang dari Tuhan, ya kita nggak bisa belajar berpuluh-puluh tahun pun tidak bisa. Ya, banyak orang mungkin semedi segala macam untuk memperoleh kuasa, tapi dia nggak punya kasih. Ya, dia punya kuasa, tapi bukan datang dari Tuhan, tapi intinya dia tidak punya kasih. Ya, karena di dalam Yesus ada kasih dan kuasa. Makanya Tuhan kita disebut Tuhan yang mampu, juga Tuhan yang mau. Banyak orang mampu tapi nggak mau. Banyak orang mau tapi nggak mampu. Tapi kalau Tuhan kita mau dan mampu untuk diberikan kepada kita sukacita, damai sejahtera, hikmat, semangat, kasih, kuasa dan segala-galanya. Karena Dia adalah sumber dari segala-galanya. Dan yang kedua, kenapa penting untuk kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan? Yang kedua adalah karena ketika kita berharap kepada diri sendiri, kita bisa tertipu, ya. Harap pada diri sendiri bisa menipu. Kenapa dikatakan demikian? Dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 berkata bahwa betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Kita melihat bahwa ayat firman Tuhan yang dikatakan ya tentang orang-orang yang memindahkan pengharapannya tadi, ini kan berurut ya. Di dalam ayat 5, lalu 6, 7, 8, lalu 9 ya. Jadi orang-orang yang sudah pindah pengharapannya lalu bersandar kepada apa yang dinamakan isi hati ya, menyandarkan apa yang dinamakan tentang hati nurani. Nah, itu yang membuat dia tertipu. Kenapa? Karena pengharapannya udah lebih dulu pindah, bukan lagi pada Tuhan. Jadi mengapa kita melihat bahwa hari-hari ini ya lihat di media sosial, lihat di televisi ya dan lain sebagainya, kita melihat bahwa kriminalitas yang ada sekarang kayaknya lebih parah daripada yang dulu. Kalau dulu setiap anak ya sangat menghormati orang tuanya. Tapi yang kita lihat di berita-berita kriminal, wah anak membunuh orang tuanya, wah dimutilasi dan lain sebagainya ya, dikubur hidup-hidup. Nah itu kenapa? Karena dia berkanjang dari apa yang di dalam hatinya. Dia menganggap bahwa oh hati nurani saya pasti baik. Padahal dia lupa pengharapannya udah pindah. Ya, pengharapan yang pindah dikatakan di dalam ayat yang kelima membuat hatinya menjauh dari Tuhan. Lah kalau dia masih mengandalkan hatinya tadi, padahal sudah menjauh dari Tuhan, menjauh dari apa yang baik, menjauh dari kasih karunia, maka dia akan mempergunakan kuasanya seperti itu. Ya, dia tidak lagi memiliki kasih, hanya mempergunakan kuasa, sehingga dia tertipu. Nah, dekat sama Tuhan, menaruh pengharapan kita pada Tuhan, akan membuat kita bisa mengerti apa yang menjadi isi hati kita, terkandung di dalam hati kita. Ya kita bisa mengerti, wah apakah ini sejalan dengan firman Tuhan, apakah ini seturut kebenaran firman Tuhan, apakah ini pantas dilakukan oleh orang-orang yang benar yang sudah ditebus Tuhan. Lewat menaruh pengharapan kita pada Tuhan.
Kita tidak lagi tertipu, ya. Ada banyak orang-orang yang berusaha, bisnismen ya tertipu. Apalagi di saat pandemi ini berlangsung ya, banyak investasi ya, aplikasi investasi bermunculan. Tahu-taunya setelah investasi segala macam, tahu-tahu berita mengeluarkan ya, menyampaikan informasi, wah pemilik investasinya ditangkap. Karena apa? Investasinya bodong. Uang semua nasabah dibawa lari. Akhirnya ya kita tertipu dengan apa yang dikandung dalam hati kita. Nah, lewat dekat sama Tuhan, lewat menaruh pengharapan kita pada Tuhan, kita akan terhindar dari hal-hal yang seperti itu, ya. Hal-hal yang menipu. Yang ketiga, ya lewat dekat sama Tuhan, mengapa kita penting menaruh pengharapan kita pada Tuhan? Karena orang yang menaruh harapannya pada Tuhan akan diberkati dan berbahagia. Dalam Yeremia 17 ayat 7, dalam terjemahan baru Alkitab dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau dalam terjemahan yang lain, di dalam ayat ini, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, dikatakan tetapi berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Ya. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang berharap kepadanya. Diberkati dan berbahagia. Kembali lagi tidak sama seperti apa yang dunia definisikan. Diberkati dan berbahagia, kita diberkati dan berbahagia karena kita punya Tuhan. Kita diberkati dan berbahagia karena kita memiliki pribadi yang mengasihi kita bukan karena apa-apa. Yang mengasihi kita apa adanya, ya, bukan tunggu ada apanya. Kita berbahagia karena Tuhan. Kita berbahagia karena memiliki pribadi yang mengenal isi hati kita. Itu lebih dari segalanya. Waktu Yakub berjumpa dengan Esau di saat ayahnya meninggal, bertemulah Yakub dan Esau. Yakub memberikan persembahan lewat anak-anak buahnya, suruh bawa ke Esau di depan. Esau ketika menerima, dia bilang sama Yakub, adik, bawa saja kembali persembahanmu, segala macam yang dikasih, bawa. Kenapa? Aku udah punya banyak. Tapi Yakub di dalam hikmat Tuhan dia berkata, iya, tapi aku punya segalanya. Esau punya banyak memang. Tapi Yakub berkata, aku punya segalanya. Karena apa? Karena Yakub punya Tuhan yang tidak dimiliki Esau. Inilah yang dikatakan dalam Alkitab, diberkati dan berbahagia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai ayat penutup kita melihat di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat 17 sampai ayat yang ke-18. Kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Ayat firman Tuhan mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Inilah iman dan pengharapan yang sejati. Inilah pengharapan yang sejati. Bukan pengharapan karena kambing domba, bukan karena pengharapan karena hasil pohon zaitun, hasil pohon anggur, pohon ara dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan berkata, sekalipun yang tadi-tadi itu mengecewakan aku, ya, namun aku, katakan bersama di dalam ibadah Bapak Ibu Saudara, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saya teringat akan satu kalimat seorang hamba Tuhan, dia berkata bahwa iman yang benar percaya bahwa akan memindahkan gunung. Tapi iman yang benar tetap percaya walau gunung tidak pindah.
Itulah iman dan pengharapan yang sejati. Jangan pernah berhenti berharap karena Yesus adalah juru selamat kita. Sama-sama tutup Alkitab kita akan menyanyikan pujian. Yesus Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Menaikkan pujian ini dari awal. Walau ku harus berjalan, walau harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun Tuhan, tiada pernah sedetik pun, tidak pernah Engkau tinggalkan kami, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak sembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidup. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Memiliki pengharapan di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bukanlah sebuah hal yang mudah. Kita memang tidak bisa menutup mata dengan keadaan yang ada di sekarang ini. Satu kali waktu saya menyaksikan, mendengar berita, ada murid-murid di Samapta dan di Greta berkata, "Tante, saya nggak bisa bayar uang sekolah." Anak dari orang tua itu berkata kepada ibu gembala, "Tante, saya nggak bisa bayar."
Saya cuma ada uang segini. Keadaan-keadaan yang kita temui, kita tidak bisa menutup mata dengan keadaan-keadaan seperti itu. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita bersama, tetap milikilah pengharapan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Walaupun pohon ara tidak berbuah, walaupun pohon anggur, hasil pohon zaitun mengecewakan, lembu sapi terhalau di dalam kurungan, firman Tuhan mengatakan bahwa aku akan beria dia di dalam Tuhan, akan bersorak di dalam Allah Juru Selamatku. Pada pagi hari ini saya menantang Bapak Ibu Saudara di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Keadaan-keadaan seperti ini justru menjadi tantangan kita semua. Apakah Bapak Ibu Saudara betul-betul memiliki pengharapan sejati di dalam Tuhan? Atau hanya berharap kepada Tuhan karena pohon ara, pohon anggur, dan lembu sapi itu? Masa-masa yang tidak mudah seperti ini akan membuktikan pengharapan kita yang sejati di dalam Tuhan. Bersorak-sorak dan beria-rialah di dalam Tuhan, Juru Selamatku. Berkatalah dalam hati kita masing-masing, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini lewat firman-Mu. Dialah firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kudus yang akan mengerjakan dalam setiap kehidupan kami, ya Tuhan. Sehingga kami tidak berhenti-hentinya untuk kami menaruh harap kepada Tuhan. Nah sungguh Tuhan, kalau kami berharap kepada-Mu, Engkaulah sumber segalanya Tuhan. Sumber pertolongan bagi kami yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Amin. Di hari-hari yang penuh dengan kesukaran ini, penuh dengan kejahatan ini Tuhan, supaya kami tetap iman kami kepada Tuhan. Amin. Karena Engkaulah yang menjadi penolong kami, Engkaulah menjadi kekuatan kami ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, Engkau Juru Selamat kami ya Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan jiwa kami ya Tuhan. Amin. Biarlah kami tetap iman kami, kasih kami kepada Tuhan. Dan kami boleh tetap berharap kepada-Mu saja ya Tuhan. Sehingga kami boleh menerima pertolongan demi pertolongan. Janji mulia dan amin. Firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tahu seberapa banyak kami yang sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh tetap iman kami, kasih kami, harap kami kepada-Mu saja ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mengalami keajaiban Tuhan. Mengalami berkat-berkat Tuhan. Baik berkat jasmani, berkat rohani yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Yang tetap berharap kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kami Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang Kau sudah berikan bagi kami lewat firman pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yesus Engkau Juru Selamatku. Nyanyi lagu ini. Haleluya. Yesus Engkau Juru Selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya akan ku nyatakan pesan setia-Mu Tuhan. Di Yesus Engkau
kasih Tuhan buat hadir-Mu di tiap-tiap tempat di mana umat-Mu dan semua kami berada. Beribadah kepada-Mu sekalipun lewat online. Kami percaya Engkau yang hadir. Engkau juga yang menolong tiap-tiap kami Tuhan. Memberkati tiap-tiap pekerjaan, tiap-tiap pendidikan, tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi. Bahkan lebih dari itu seperti firman-Mu katakan pagi ini. Biar Engkau beri kekuatan buat semua kami untuk terus berharap kepadamu, mengasihi Engkau lebih dalam, mengikut Engkau lebih setia, berbakti dan melayani lebih sungguh lagi, menyenangkan hatimu. Roh Kudus tolong semua kami, supaya tidak ada seorang pun berhenti berharap kepadamu. Di tengah-tengah keadaan sukar hari-hari ini, Engkau penolong, Engkau juru selamat, Engkau akan menyertai tiap-tiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu atas semua kami yang ada, juga yang sudah melayani hari ini. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.